Pak Slamet melihat sesosok makhluk tinggi besar guys, berwarna hijau dengan taring yang sangat panjang sekali, mencekik leher Pak Slamet dengan sangat kuat sekali guys. Halo guys semuanya, kembali lagi dengan gua ya guys ya. Kali ini kita bercerita tentang seseorang pedagang tahu yang kaya raya hasil dari pesugihan Buto Ijo nih guys, yang banyak memakan korban jiwa untuk tumbal pesugihannya tersebut, terutama kepada karyawan pabrik tahu miliknya sendiri. Kalian pasti penasaran dengan perjalanan hidup orang tersebut guys, dalam melakukan penyupangan atau pesugihan lah. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya dulu guys, agar Ayah Story makin semangat untuk ngupload video untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai videonya. Let's! Kisah kali ini kita bercerita tentang, kita sebut saja Pak Andi dan Bu Ira. Pak Andi dan Bu Ira ini hidup di suatu kota kecil di daerah Jawa Tengah guys. Pak Andi dan Bu Ira ini berasal dari keluarga yang pas-pasan dan belum memiliki keturunan. Awalnya Pak Andi bersama istrinya ini berjualan mie ayam bakso gitu di dekat rumahnya, tetapi lokasi rumahnya ini tidak strategis untuk berjualan, nggak di pinggir jalan raya tetapi di gang yang agak masuk gitu. Karena lokasi tersebut nggak strategis untuk jualan mie ayam, membuat dagangan mie ayamnya ini sangat sepi sekali dan perlahan-lahan mulai bangkrut dan menyisakan banyak hutang di bank guys. Setelah bangkrut berjualan mie ayam, kemudian Pak Andi ini bekerja sebagai tukang parkir di depan suatu minimarket gitulah. Dan istrinya sendiri yang bernama Bu Ira berjualan kue bikinannya sendiri di suatu pasar tradisional itu. Hari demi hari pun dilalui mereka dengan penghasilan yang sangat minus, dan ditambah hutang bank untuk modal jualan mie ayam yang kemarin bangkrut itu guys. Nunggak-nunggak terus nggak bisa membayar cicilan dari hutangnya tersebut Pak Andi ini dan Bu Ira guys. Jangankan untuk bayar cicilan bank, untuk makan sehari-hari aja mereka ini pas-pasan, kadang malah kekurangan guys. Karena membayar cicilannya nunggak-nunggak terus nih, membuat bunga pinjaman bank menjadi sangatlah banyak. Bunga di bank tersebut membengkak guys, menjadi 5 kali lipat dari pinjaman pokok, karena mereka ini minjam di bank yang abal-abal ya, sejenis operasi simpan pinjam gitulah. Karena nunggak-nunggak terus, Pak Andi ini semakin diburu oleh debt collector. Apalagi jaminan pinjamannya tersebut adalah sertifikat rumah mereka sendiri yang satu-satunya yang mereka miliki itu guys. Membuat Pak Andi pusing sekaligus takut kalau rumah mereka ini disita. Bu Ira sendiri jualan kue di pasar juga sepi sekali, karena di pasar tersebut juga udah banyak pedagang kue yang dagangannya ini bermacam-macam gitulah guys. Dan Bu Ira ini hanya berdagang beberapa macam saja lah, dan membuat dagangan kue Bu Ira ini kalah saing dengan penjual kue lainnya di pasar tersebut. Membuat dagangan Bu Ira ini lakunya cuma dikit-dikit aja dan rugi terus guys. Bu Ira ini sempat berkhayal melihat penjual tahu dan tempe di depan lapak jualannya tersebut sangatlah ramai sekali, bahkan sampai kehabisan stok terus guys. Padahal pedagang tersebut nyetoknya itu banyak guys, sampai 3 mobil pick up sekali bawa itu guys. Dan pedagang tahu tersebut terkenal kaya sekali di pasar daerah Bu Ira tersebut jualan guys. Kembali lagi ke Pak Andi nih. Pak Andi ini tiap harinya ditagih terus oleh debt collector bank, sampai-sampai debt collector tersebut tiap hari datang ke tempat Pak Andi parkir setiap harinya di depan minimarket tersebut guys. Pak Andi tiap hari diancam-ancam terus sama debt collector bank tersebut, membuat Pak Andi ini ketakutan guys. Ya gimana nggak ketakutan ya, nggak kalah mental gitu guys. Tiap hari ditagih terus, tiap hari suruh membayar bunganya yang sangat berkali-kali lipat guys. Suatu hari sebuah mobil mewah akan parkir di depan minimarket tempat Pak Andi parkir nih. Terlihat seorang yang berpenampilan klimis turun dari mobil mewah di depan minimarket tempat Pak Andi parkir tersebut. Orang tersebut terlihat celingak-celinguk melihat Pak Andi. Kamu Andi ya?
Iya, kamu Johan. Wah, ternyata orang tersebut merupakan teman SMA-nya Pak Andi. Mereka pun langsung berpelukan. Wah, dah lama ya nggak ketemu ya kita, Di. Gimana kabar kamu? Ya gini-gini aja Jo, kabarku setelah usaha mie ayam kemarin aku bangkrut Jo. Sekarang ini malah jadi tukang parkir. Ditambah lagi aku modal dari mie ayam kemarin itu hutang bank, dan aku sekarang terlilit oleh bunganya yang sangat membengkak. Kamu udah sukses banget sekarang Jo. Usaha apa kamu? Ya usaha kecil-kecilan lah, Di. Kamu daripada parkir di sini ntar ikut aku aja. Tak kasih pekerjaan yang bisa membuat kamu sukses. Kerjaan apa Jo? Ada lah, nanti aku kasih tahu. Kamu habis ini ikut aku aja, tapi aku beli rokok dulu ya. Setelah beberapa saat, Pak Johan ini keluar dari minimarket. Ayo Di, ikut aku. Dengan tekanan dari debt collector bank itu guys, ditambah lagi penghasilan parkir yang sangatlah kecil, akhirnya Pak Andi ini ikut juga guys ke rumah Pak Johan. Sesampainya di rumah Pak Johan, Pak Andi pun kaget nih. Rumah Pak Johan ini sangat mewah sekali, dengan depannya itu berjejer mobil-mobil mewah guys, yang terparkir ya sekitar 5-6 unit lah. Pak Andi masih penasaran usaha apa ya Pak Johan ini. Pak Johan lalu memperlihatkan guys usahanya. Pak Johan memperlihatkan gudang yang sangat luas di sebelah rumahnya dan terparkir puluhan bus pariwisata. Pak Andi pun terheran-heran nih, kenapa si Johan ini bisa jadi juragan bis pariwisata, padahal dulunya si Johan ini juga dari keluarga yang sama miskinnya sama Pak Andi ini guys. Jo, kamu kok bisa jadi juragan bus pariwisata? Padahal dulu kan kamu juga gembel juga kayak aku. Gini di ceritanya. Aku dulu emang gembel kayak kamu dan banyak sekali hutangku. Aku juga terlilit hutang sama kayak kamu. Tapi setelah aku melakukan ritual pesugihan di pantai selatan, aku bisa jadi kayak gini. Tapi kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya. Jadi aku nggak akan kehabisan uang nih Di, karena tiap hari uangku ada terus di bawah sarung bantalku tempat aku tidur nih. Tapi ya itu Di, syaratnya sangatlah berat. Kamu udah punya anak belum? Belum Jo. Jangan punya anak dulu Di, kayak aku. Soalnya pesugihan ini membutuhkan tumbal Di. Tumbalnya adalah anak kita. Kalau nggak punya anak, ya pegawai kita atau orang terdekat kita lah. Kayak aku nih, banyak pegawai aku yang kecelakaan mengendarai busku ini karena aku tumbalin Di. Dengan perasaan yang takut akan hal-hal aneh nih, Pak Andi ini mulai bimbang guys. Pak Andi ini nggak pernah ada di dunia yang kayak gitu guys. Gimana Di, kamu mau nggak jadi kayak aku? Tak kasih alamat pawang pesugihannya. Tapi ya itu Di, kamu jangan punya anak dulu, dan nyiapin satu ruangan khusus di rumah kamu untuk buto ijo yang akan bekerja untuk kamu. Gimana? Untuk melabui nih orang-orang atau tetangga kamu harus punya usaha sendiri yang agak bonafit lah, biar orang-orang nggak tahu kalau kamu melakukan pesugihan. Ah, aku takut Jo. Aku nggak pernah yang begitu-begituan. Ah, nggak apa-apa kok. Ketimbang kamu gembel terus dan dikejar-kejar utang terus setiap hari. Nih, tak kasih alamatnya. Kamu berlindung dulu sana sama istri kamu. Sambil nyobek kertas nih, Pak Johan pun menulis alamat pawang pesugihan tersebut guys. Pak Andi masih bimbang atas saran Pak Johan tersebut. Akan tetapi nih, Pak Andi ini tetap menerima alamat pawang pesugihan tersebut. Siapa tahu Pak Andi ini berubah pikiran waktu berada di rumah. Setelah itu Pak Andi pun pamit pulang dan minta diantar lagi oleh Pak Johan. Kamu berembuk dulu Gi sama istrimu, kata Pak Johan nih. Dan Pak Johan pun mengantarkan Pak Andi pulang sampai di depan rumahnya. Sesampainya di rumah, ternyata istri Pak Andi ini sudah berada di rumah guys. Bu Ira ini menangis di kamar karena dagangan kuenya nggak laku sama sekali di hari tersebut. Ya sebagai seorang suami berusaha nenangin istrinya guys. Sambil cerita-cerita gitu, Pak Andi ini ceritain ketemu Johan yang merupakan teman SMA-nya dulu. Johan ini menjadi kaya, padahal dia dulu sama miskinnya sama Pak Andi ini guys. Tapi Johan ini kaya dari pesugihan. Sambil bercerita panjang lebar,
Akhirnya Pak Andi pun menawari Bu Ira, bagaimana kalau kita berdua melakukan pesugihan sama kayak si Johan, Bu. Awalnya Bu Ira ini nolak guys, tapi karena faktor ekonomi, akhirnya Pak Andi dan Bu Ira ini sepakat untuk melakukan pesugihan yang sama dilakukan oleh Pak Johan yang merupakan teman Pak Andi tersebut. Keesokan harinya Pak Andi dan Bu Ira pun langsung berangkat menuju ke pawang pesugihan tersebut. Di tempat pawang pesugihan tersebut, Bu Ira ini dikasih syarat-syarat untuk ritual pesugihannya. Pak Andi juga disuruh untuk mengosongkan satu kamar untuk tempat tinggal Buto Ijo pesugihannya tersebut. Setelah memenuhi syarat-syarat pesugihan tersebut, Pak Andi dan Bu Ira ini diperlihatkan oleh wujud dari Buto Ijo biar nggak kaget kalau Buto Ijo tersebut sudah berada di rumah mereka guys. Awalnya mereka berdua takut guys melihat sesosok monster dengan muka yang sangat rusak dan seluruh badannya berwarna hijau. Mirip kayak Hulk lah, tapi mukanya ini sangat rusak dan jelek banget. Ditambah lagi ada dua taring yang sangat panjang sekali guys. Pawang tersebut bilang pada Pak Andi dan Bu Ira, "Gak usah takut Pak, Bu, ini merupakan sumber pendapatan kalian. Tetapi ya itu Pak, setiap bulan Suro Buto Ijo ini harus diberi makan manusia, entah siapapun tumbalnya bebas. Dan Pak Andi dan Bu Ira ini harus melakukan perjanjian sampai umur berapa Buto Ijo ini bekerja untuk mereka berdua." Akhirnya Pak Andi dan Bu Ira ini menyetujuinya guys, dan melakukan ritual-ritual untuk melakukan perjanjian dengan Buto Ijo tersebut. Akhirnya setelah melalui beberapa ritual, Pak Andi dan Bu Ira ini berhasil guys melakukan perjanjian dengan Buto Ijo tersebut, dan mereka pun lulus dari ilmu pesugihan tersebut guys. Setelah melakukan pesugihan itu, kehidupan Pak Andi pun berbeda 180 derajat dari yang sebelumnya. Tiap pagi hari setelah bangun tidur, terdapat banyak uang yang berada di bantal tidurnya yang tempat Pak Andi dan Bu Ira ini tidur guys. Jadi setiap pagi itu di sarung bantalnya itu terdapat banyak uang guys. Ya itulah pesugihannya guys. Dan uangnya itu datang sendiri, dan setelah Pak Andi dan Bu Ira ini melakukan tumbal, malah makin banyak lagi guys uang yang datang di bantalnya mereka berdua. Seperti kebanyakan orang kaya baru nih, Pak Andi dan Bu Ira itu langsung ngegas guys. Banyak membelanjakan uangnya untuk barang-barang mewah dan menyita perhatian tetangganya. Ya kan tetap banyak guys tetangganya yang julid guys, karena mereka berdua tiba-tiba membeli barang-barang yang nggak mungkin mampulah dibeli oleh Pak Andi dan Bu Ira ini. Tetangga tersebut pada bilang nih guys, pada bilang bahwa Pak Andi dan Bu Ira ini melakukan pesugihan. Omongan dari tetangga tersebut sampailah ke telinga Pak Andi. Pak Andi pun bilang pada istrinya bahwa mereka harus mempunyai usaha sendiri agar tetangga-tetangga di sekitar mereka nggak gibain terus gitu guys. Mereka melakukan pesugihan lah, melakukan inilah, melakukan itu lah. Mereka harus memiliki usaha sendiri biar orang-orang percaya guys bahwa mereka ini nggak melakukan pesugihan. Akhirnya Bu Ira ini ngusulin jadi pedagang tahu saja. Karena Bu Ira dari dulu memimpikan menjadi pedagang tahu, karena di pasarnya hanya pedagang tahu lah yang laris dari semua pedagang lainnya. Dan kalau pedagang tahu di pasarnya Bu Ira ini paling kaya sendiri guys di antara semua pedagang-pedagang lainnya. Akhirnya Pak Andi ini membangun pabrik tahu dan Bu Ira yang berjualan di pasar. Yang anehnya, waktu berjualan di pasar nih, dagangan Bu Ira ini sangatlah laris banget guys dari pedagang-pedagang tahu lainnya. Kalau stoknya Bu Ira ini belum pada laku semua nih, belum ada satupun pedagang tahu di pasar tersebut yang laku dagangannya. Ya nungguin Bu Ira dulu lah yang laku semua gitu. Karena ya itu guys, akibat dari pesugihan tersebut. Sementara Pak Andi ini memiliki banyak karyawan di pabrik tahunya.
Tetapi di balik itu semua, setiap mau bulan suro, Pak Andi ini harus numbalin satu pegawainya karena merupakan perjanjian Pak Andi dengan buto ijo peliharaannya. Ada satu kisah nih dari Pak Slamet yang merupakan pegawai dari pabrik Pak Andi. Pak Slamet ini merupakan pegawai terajin di pabrik tahu Pak Andi. Suatu hari Pak Slamet disuruh lembur sendiri oleh Pak Andi dan semua pegawainya udah pada pulang semua, jadi tinggal Pak Slamet sendiri lah gitu. Pak Slamet disuruh untuk mengambil kedelai untuk bahan membuat tahu di suatu ruangan yang jarang sekali dibuka oleh Pak Andi guys. Pak Slamet awalnya bingung, tumben-tumbenan nih bosnya naruh kedelai di tempat lain. Tetapi Pak Slamet peduli amat lah apa kata bos lah, dan diambilnya kedelai dari ruangan tersebut guys. Ruangan tersebut ternyata ruangan pemujaan Pak Andi terhadap buto ijonya. Di ruangan tersebut terlihat gelap sekali, banyak sesajen-sesajen dan bau dupa. Awalnya Pak Slamet ini takut guys, tapi apa boleh buat, karena disuruh oleh bosnya, Pak Slamet pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan apa yang Pak Slamet lihat? Pak Slamet melihat sesosok makhluk tinggi besar guys, berwarna hijau dengan taring yang sangat panjang sekali, mencekik leher Pak Slamet dengan sangat kuat sekali guys. Pak Slamet pun refleks minta tolong, tetapi karena cekekan buto ijo tersebut sangatlah kuat sekali guys, membuat Pak Slamet pun meninggal dunia di tempat tersebut. Setelah Pak Slamet ditumbalkan, Pak Andi pun bergegas ke ruangan tersebut dan menggotong Pak Slamet keluar, lalu mengabari keluarganya bahwa Pak Slamet tiba-tiba jatuh dan meninggal dunia. Setelah diberi makan tumbal manusia, uang yang biasanya berada di bantal Pak Andi ini yang diberi buto ijo pesugihannya tersebut bertambah banyak guys. Jadi semakin banyak ditumbalin, maka semakin banyak penghasilan pesugihan dari Pak Andi tersebut. Tak hanya Pak Slamet saja yang dibuat tumbal ke buto ijonya Pak Andi ini guys. Suatu hari sopir pick up tahu dari Bu Ira yang bernama Mas Yanto disuruh balik lagi ke pabrik untuk mengambil tahu karena saat itu mau lebaran. Jadi Bu Ira ini nyetok banyak tahu untuk lebaran tersebut guys. Mas Yanto pun balik lagi ke pabrik untuk mengambil stok tahu Bu Ira. Di perjalanan balik ke pabrik, Mas Yanto ini mengemudi dengan pelan-pelan guys. Tetapi guys, tiba-tiba ada sesuatu makhluk besar yang ada di depan setirnya. Padahal itu siang-siang guys, ada makhluk besar di depan setir Mas Yanto tersebut. Makhluk tersebut tiba-tiba membelok-belokkan setir Mas Yanto guys, jadi oleng gitu guys. Karena pickup tersebut oleng, tiba-tiba mobil pickup Mas Yanto ini menabrak pohon guys, dan Mas Yanto pun meninggal dunia di tempat juga guys karena ditumbalin oleh Bu Ira ini. Setelah Mas Yanto ini menjadi tumbal, maka kekayaan Bu Ira dan Pak Andi langsung melesat drastis lagi guys. Setelah banyak tumbal nih, biasanya langsung penghasilan di bawah bantalnya itu meningkat guys. Tetapi nih, kekayaan di dunia karena pesugihan ini gak akan kekal selamanya, karena Pak Andi dan Bu Ira ini sudah melakukan perjanjian dengan buto ijo tersebut dan memiliki batas waktu hidup di dunia ini untuk menikmati pesugihannya. Akhirnya Bu Ira ini pertama-tama mengalami sakit yang nggak bisa dijelasin oleh medis. Bu Ira sering sakit-sakitan nih, badannya panas, kulitnya gatal-gatal semua, dan setelah digaruk-garuk gitu guys, kulitnya ada semacam sisiknya gitu guys, kayak ikan gitulah. Dulu Pak Andi dan Bu Ira melakukan perjanjian, apabila tumbal sudah habis, maka nyawa mereka yang akan dijadikan tumbalnya tersebut. Waduh, nyeremin juga ya guys ya. Sakit Bu Ira pun semakin hari semakin parah, dan Bu Ira perlahan-lahan sudah nggak mau makan guys karena penyakitnya tersebut. Suatu hari, entah itu mimpi atau nyata, Bu Ira ini sudah dijemput oleh kereta kencana di atas rumahnya dengan supir kereta kencana tersebut berpakaian khas zaman kerajaan zaman dulu nih. Supir kereta kencana tersebut
melambaikan tangannya pertanda nyawa Bu Ira akan diambil oleh ratu dari pesugihannya tersebut. Bu Ira dalam kondisi komanya mengigau, "Jangan jemput aku, aku jangan dijemput, jangan jemput aku, jangan jemput aku," sambil teriak-teriak gitu guys. Akhirnya supir kereta kencana itu pun turun ke rumah Bu Ira yang masih berada di atas rumahnya nih. Supir kereta kencana lalu turun guys, memaksa Bu Ira untuk ikut bersamanya. Ya mungkin Bu Ira ini dijadiin budak untuk ya makhluk tak kasat mata gitu guys, karena udah melakukan pesugihan tersebut lah. Selang beberapa waktu akhirnya Bu Ira ini menghembuskan nafas terakhirnya. Selepas meninggalnya Bu Ira nih, Pak Andi pun jadi stres berat guys. Gimana gak stres, istrinya tiba-tiba sakit lalu meninggal karena takut dirinya juga akan dijemput oleh ratu pesugihannya tersebut. Karena ketakutan nih, Pak Andi juga sudah tidak lagi memberikan sesajen-sesajen di kamarnya. Membuat usaha pabrik tahunya nih makin lama makin bangkrut guys, karena buto ijonya udah nggak dikasih sajen gitulah. Dan setiap hari selalu memimpikan Bu Ira yang sudah meninggal dan dijadikan budak oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang merupakan ratu pesugihannya dulu guys. Pak Andi juga kerap bermimpi disiksa oleh buto ijo miliknya sendiri yang sekarang jarang diberikan sesajen. Setelah menjalani siksaan dunia tersebut, diganggu oleh buto ijo terus ratu pesugihannya tersebut, 6 bulan setelah Bu Ira meninggal, akhirnya kabar duka pun datang dari Pak Andi yang meninggal dunia menyusul kepergian Bu Ira, karena Pak Andi juga sudah dijemput oleh ratu pesugihannya tersebut karena sudah nggak lagi memberi buto ijo peliharaannya untuk pesugihannya itu tumbal guys. Sudah nggak ada lagi tumbal gitulah, dan Pak Andi sendirilah yang jadi tumbal terakhir dari pesugihannya tersebut guys. Oke guys, mungkin cukup segini aja cerita horor dari Ayah Story guys. Kita ini hidup di dunia hanya sementara guys, jadi janganlah kita tergila-gila dengan kekayaan dunia yang hanya sementara ini. Kalau kalian semua mau berbagi cerita horor kalian guys, tolong email di bawah ini ya guys ya. Like dan subscribe kalau kalian suka video ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa ke video selanjutnya ya guys ya. Bye bye.